Untuk resep hari ini Lik, sangatlah cepet ya cara nggawene. Pertama-tama saya akan ngupas apa jahe. Ceritanya saya mau ngajari Lik cara ngupas jahe yang cepet ya. Ini ngupas jahe yang cepet itu menggunakan sendok begini Lik tuh. Cepet sekali ya. Ini cepet banget, nggak derawasi di tangan, nggak bikin bayar di tangan ya. Kalau pakai peso kan kadang tangan kita bisa keperang. Keperang itu bahasa Indonesianya kebacuk. Kebacuk itu apa sih pokoknya terluka sama pisau begitu ya. Kalau menggunakan sendok itu aman dan cepat sekali. Ini saya dapat cara ngupas ngupas jahe seperti ini tuh dari dari orang bule malah. Bingung aja kaget saya jadi begini. Teneng bisa cepet begitu? Iya Yong, cepet banget begini ya. Tuh tuh Lik ya. Gak ada susahnya babar belas ya. Nanti Liliknya kalau ngupas jahe coba praktekkan cara saya ini Lik nggih. Sungguh mudah. Kalau acara ngupas jahenya sudah selesai Lik, berarti sekarang kita akan menyiapkan bahan berikutnya ya. Apa saja bahan berikutnya Sapi? Tunggu sebentar Lik, ini saya belum buang kulit jahe. Tunggu sabar ya. Kita siapkan talenan desit Lik. Terus ke atas talenan saya taruh bawang bombay 1 biji. Ini ukurannya mandan sedang ya. Kalau bisa yang kecil saja, ini boros ini nanti. Terus jahenya 2 apa ya jenengannya nggak tahu. Bawang putih 3 siung. Dan ini saja dulu akan saya iris. Plus ini daun bawang, tapi daun bawangnya tinggal seiprit. Kalau bisa gunakan yang banyak ini biar enak. Ini langsung saja diiris-iris Lik. Untuk soal pengirisannya modelnya seperti apa, saya serahkan pada Liliknya masing-masing ya. Nggak harus ngikuti caranya si Sapi. Ini akan saya iris jadi 2 biar nggak kebesaran nanti ya. Udah, ini saya singkirkan. Terus jahe nih Lik, ini akan saya iris kayak cuncekrek gitu ya. Ini diiris lembut-lembut kayak kita ngiris wortel untuk bakwan. Iris lagi begini tuh. Lembut ya Lik tadi ini ya Lik ya. Tuh lembut banget. Sapi, kok itu jahenya banyak banget apa nggak pedes nanti? Ya karena saya suka aroma jahe Lik. Kalau Liliknya suka aroma ketek ya silahkan pereskan banyu ketek ya. Enggak lah Lik, ini memang saya suka yang banyak jahenya. Kalau Liliknya nggak suka yang banyak, gunakan sedikit saja. Pokoknya masak itu sesuai dengan selera saja Lik, nggak harus ngikuti pakemnya begini begitu ya. Kecuali bikin bolu itu biasanya sudah ada aturannya, tapi masih bisa kita langgar kalau kita pengen coba-coba bikin gitu. Dah, ini jahenya udah siap. Kemudian bawang putih yang akan saya geprek Lik. Dan bumbu ini semua itu nanti akan saya gunakan untuk saus Lik, kecuali daun bawangnya ya. Jadi bawang bombay, jahe sama bawang putih nanti untuk sausnya. Begitu. Tulik, saking sudah miskinnya nggak punya daun bawang, udah kuning bagian ujungnya pun nggak akan saya buang. Biarin saja ya. Ini akan saya iris mandan lembut. Bahan berikutnya Lik, ini adalah jamur tiram ya. Jamur tiramnya sudah saya suwir-suwir, kemudian sudah saya cuci bersih, kemudian ditiriskan. Jadinya ini sudah mandan garing ya Lik ya. Tuh. Ini kemudian akan saya cacah lagi Lik, biar lembut ya. Ntar gawe apa sih Sapi? Alah pokoknya gawe panganan endol Lik. Panganan yang murah meriah. Ini jamur kalau di Batam mahal segini 10.000 Lik. Kalau di tempatnya biungnya 3.000 perak udah dapat banyak. Ini jamurnya saya cacah ya Lik ya, sampai mandan lembut nanti. Udah lah Lik, anggap saja ini udah lembut ya. Tuh, udah begini model itu ya. Selanjutnya sekarang saya akan menyingkirkan ini dulu. Saya akan menyiapkan endok. Saya siapkan mangkok. Terus saya akan mecahkan endok sebanyak 4 butir Lik. Sapi, aduh, dokap melundung. Bentar ya. Sapi, Dening itu banyak banget sih telurnya. Iya Lik, ini mau bikin lauk buat anaknya Liliknya. Masa Liliknya mau pelit juga ke anaknya? Ini 4 biji, kalau dihargainya sekitar 5.000 lebih sedikit lah, 5.200-an ya. Nggak mahal banget kok, masih mahal kalau Liliknya beli rokok itu, terutama bapak-bapaknya ya. Rokok sebungkus 20.000 bilang nggak mahal, giliran endok 4 biji bilang mahal.
Apa nggak sungguh membagongkan jajalin kayak gitu, Lek? Jan, buat anak kayak ini biar bergizi makanannya. Ini saya oblek-oblek dulu ya telurnya ya. Belum saya beri apa-apa ini. Kemudian, Lek, jamurnya saya lebokkan. Kemudian saya tambahkan garam di sini. Garamnya agak banyakkan sedikit ya, karena kan jamurnya tawar banget ini. Saya lebokkan bubuk merica. Kalau Lilike mau menambahkan micin, lebokkan saja, Lik. Tapi menurut saya sih kalau udah menggunakan jamur nggak usah pakai micin lagi, karena jamur itu kan juga penyedap. Tapi kalau Lilike mau menambahkan ya nggak apa-apa, lebokkan saja, Lik. Kemudian saya lebokkan daun bawangnya, Lik. Semisal Lilike mau menambahkan rajangan wortel, lebokkan saja di sini. Wortelnya itu dirajang kayak si jainya tadi ya, Lik ya, kayak cuncekrek begitu. Berikutnya, andalannya si sapi menggunakan kari bubuk. Kalau Lilike nggak ada kari bubuk, nggak usah pakai. Cukup bawang apa ini sih? Apa namanya, Lik? Merica sama garam udah cukup sebenarnya. Ini mak keceprut. Dan banyak saya pakainya, Lik. Berikutnya saya menggunakan bawang putih bubuk. Kalau Lilike nggak ada, saya yakin sih jarang yang punya ya. Padahal ini murah, Lik, sekitar 5 ribuan saja. Lilike bisa menggunakan bawang putih biasa saja, nggih. Bawang putih terus dicincang langsung dilebokkan ke sini. Nah, ini diaduk-aduk lagi. Kalau Lilike mau menambahkan cabai ke dalam sini, lebokkan saja ya. Dah, kalau udah begini, Lik, udah diblok-blok, udah rata. Sekarang kita akan mendadar enduknya ini, nggih. Kalau Lilike di rumah nggak ada wajan teflon ya, gunakan wajan biasa saja ya. Yang penting bisa buat goreng, terus wajannya nggak lengket pas buat goreng itu. Ini ketone wajannya udah panas, Lik, udah kemebul itu. Separuh dulu saya lebokkan. Kemudian saya ratakan dulu ini. Ini panas sekali kok jebule. Aduh, asem. Dan sekarang ya, ini bagian bawahnya ketone sudah mandan garing. Jadinya ini akan saya gulung, bisa nggak? Ada. Harusnya bisa, Lik. Harusnya bisa digulung ini, Lik. Ada. Malah cuil. Ini semisalnya cuil nggak masalah ya, Lilike ora usah khawatir. Ini masih ada ndok-ndok berikutnya. Nah, begitu. Ini geser ke sana. Terus kita ngelebokkan lagi si sandoge, Lik. Tuh ya. Ini ratakan lagi. Kalau bisa mandan tipis. Punya saya yang tadi bagian awal mandan terlalu tebal itu ya, ketebalan itu. Sekarang saya akan mencoba menggulungnya lagi, Lik. Ada. Biasanya kalau sudah ada gulungan pertama, gulungan berikutnya itu nggak akan terlalu susah, Lik ya. Gampil sekali, biasanya begitu. Ya, kita tahan dulu karena yang bagian bawah yang sekarang itu adalah enduk yang baru dituang. Kalau yang barusan digulung itu masih termasuk yang enduk yang lama. Dalam pokoknya terus disuntekin enduk lagi, digulung lagi, suntekin lagi, gulung lagi hingga adonannya habis ya. Ini videonya akan saya skip karena ya prosesnya cuman begitu saja, Lik. Ini telurnya sudah selesai digulung-gulung, Lik, tinggal nunggu matengnya ya. Tuh. Cantik sekali, Mbok. Usahakan kalau Lilike nanti mau membalik-balik, gunakan peralatan yang mandan-mandan lembut model begini ya, Lik ya. Tapi kalau nggak ada ya gunakan yang model-model solet kayu begini, jangan yang solet stainless. Itu kalau solet stainless biasanya akan sobek endoke, Lik. Berhubung endoke ini udah matang, Lik, ini akan saya pindahkan. Terus berikutnya wajannya akan saya pakai untuk menumis bombay dan teman-temannya tadi ya. Sekarang saya tambahkan minyak ke dalam wajan untuk numis, Lik. Saya tumis bawang putihnya dulu ini. Kok nggak bombaynya dulu, sapi menumisnya? Ya kalau saya kebiasaannya begini, Lik. Kalau Lilike mau melebokkan bawang bombaynya dulu ya silakan bawang bombaynya dulu, nggih. Sesuai dengan selera saja. Terus berikutnya saya lebokkan bawang bombaynya ini. Serang bawang bombaynya. Bentar saja nih ya. Terus kemudian saya lebokkan jahe, Lik. Gendus. Kalau sudah masuk jahe, aromanya itu sungguh asoy sekali, Lik. Kemudian, Lik, ke dalam sini akan saya tambahkan saus sambal, kecotot. Terus berikutnya ada saus tomat ini. Ini saus tomat dan saus cabai banyaknya disesuaikan dengan selera saja.
Kemudian saya beri saus tiram, mak keceprut. Ini mandan banyak saya pakainya. Nah, ini diplek-plek dulu. Terus ke dalam sini akan saya masukkan air ya. Ini mandan banyak sedikit airnya. Nah, segitu. Sekarang saya tambahkan garam sedikit, Kalau bisa di sini kita menggunakan lada hitam ya, tapi saya lagi bebek jadinya saya hanya akan menambahkan lada putih di sini. Ini lada putihnya saya lebokkan ya, ya. Saya tambahkan gula pasir di sini dan kelihatannya ini udah kental, jadi saya nggak akan menambahkan larutan tepung maizena. Tapi kalau misalnya terlalu encer silahkan menambahkan larutan maizena, nggih. Mau pakai maizena, mau pakai tepung tapioka setera, pokoknya untuk pengental saja. Dalik begini saja untuk sausnya ya. Kalau Lilike mau menambahkan bumbu yang lain setera, tapi kalau saya hanya akan seperti ini. Ini langsung saya matikan kompornya, terus ini akan saya siramkan ke telurnya tadi. Ini telur yang kita goreng tadi, Sekarang ini akan saya iris-iris dulu. Setelah diiris-iris baru diletakkan di piring, disusun ya. Kemudian baru disiram si sausnya tadi itu. Kita lihat, seperti apa hasilnya ya. Tuh. Hasilnya cantik, apalagi kalau Lilike mau menambahkan apa itu tadi, wortel, itu lebih berwarna-warni telur relik. Saya pilih si gembala sapi, yuri 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 deh. Inilah kerjanya si gembala sapi, apa yang saatnya ngicipi, tapi saya ngicipinya sedikit saja ya. Sedikit saja ini. Dan rasanya seperti apa? Tentu endol, walaupun belum ngicipi, tapi saya sudah bisa mengira-ira. Kenapa? Karena saya sering bikin. Jamurnya itu pas ke makan ya, mak kenyil begitu. Dan karena saya menggunakan jahe yang banyak, aromanya itu wangi sekali. Yang sebelah sini tuh jahe, yang sebelah sini tuh apa namanya, bawang bombay ya. Jahe tulik kalau saya dimakan dalam porsi yang pas itu enak. Enak sekali. Ini rasa pedesnya dapat, rasa asemnya dapat, rasa manisnya juga dapat. Manisnya itu dari gula pasir sama ini apa namanya, bawang bombay ya. Bawang bombay itu juga sebenarnya rasanya ada manis-manisnya. Semanis anak itu ya. Nggih pun. Sekarang saya mohon pamit dulu. Ada yang penasaran kemarin dengan ini kenapa? Nggih pun salam goblok-goblok ya. Terus.